Oke, selamat malam, Viv. Selamat malam, Kak. Nah, ya, oke. Assalamualaikum. Oke, kita mulai aja. Satu jam sebelum. Nah, oke. Hari ini kita masuk modul 4 dari Python. Nah, di modul 4 ini kita bakal membahas tentang struktur data. Nah, struktur data itu sendiri adalah gimana kita bermain dengan data. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar tentang daftar dan tapel di dalam Python. Nah, untuk sesi pertama kita fokus dulu tentang daftar. Nah, jadi gini, kalau sebelumnya kan kita udah belajar tentang variabel yang kemudian bisa menyimpan sebuah nilai. Kalau variabel kan misalkan, nah kalau variabel kan kita contoh punya harga gitu. Terus kita masukkan nilainya 5.000. Nah, ini kan variabel di mana dia nyimpan sebuah integer. Nah, selain sebuah integer, tipe data, nah ada lagi tipe data yang namanya daftar atau list. Nah, daftar atau list ini di mana kita bisa menyimpan banyak nilai di dalam suatu variabel. Nah, kalau tadi contoh harga 5.000. Nah, kalau sebuah daftar atau list. Misalkan kita punya daftar harga. Nah, karena nanti kita bakal nyimpan banyak nilai ke dalamnya, aku kasih bedakan bahwa dia harga sama dengan, nah kita pakai kurung siku-siku. Nah, misalkan kita punya data harganya misalkan 1.000, terus ada 5.000, 3.000, anggaplah 6.000 atau 4.000. Nah, nilai-nilai ini kita simpan ke dalam satu variabel. Nah, yang bentukan ini itu disebut dengan daftar atau list. Di mana kita bisa menyimpan banyak nilai ke dalam satu variabel. Dengan cara kita pakai kurung siku di awal dan kurung siku di akhir. Nah, karena dia banyak data di dalamnya, berarti sama kayak kita hitung string kemarin di modul 2. Nah, data ini juga punya nomor urutan. Nomor urutan dimulai dari 0, indeks 0, 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, jadi dia punya nomor urutnya atau indeksnya tiap data yang ada di dalam. Nah, lalu gimana kalau misalkan kita mau memanggil nilai tertentu yang ada di dalam list atau daftar ini? Nah, kita bisa pakai dengan cara kita panggil indeks beberapa dia. Misalkan kita butuh ambil nilai 181 aja. Berarti kita panggil dengan apa nama variabelnya, kemudian kurung siku indeks beberapa dia. Nah, jadi cara manggilnya sama kayak kita panggil indeks di dalam string. Nah, kalau membahas tentang struktur data, berarti kita bakal mengenal dengan beberapa operasi di dalam data. Contohnya, pertama, membuat sebuah daftar atau list.
Nah, kalau yang di atas berarti daftar atau list kita, aku panggil aja list. Nah, list kita ini udah ada isinya. Isinya ada 5 buah data, dimulai dari 1000, 5000, 3000, 6000, dan 4000. Oh ya, kalau misalkan nanti suara kurang jelas, Rafiq kasih tahu aja karena di sini lagi hujan deras, jadi kurang sinyalnya agak terganggu. Jelas kok Kak. Nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kalau membahas tentang data tadi, nah pertama kita harus tahu dulu cara bikin datanya. Nah, aku kasih komentar aja. Cara bikin data, kemudian menghapus data, eh jangan menghapus dulu deh. Menambah data ke dalam list yang sudah ada. Nah, habis itu baru menghapus data tertentu. Habis itu kita urutkan data. Nah, jadi kalau membahas tentang data, berarti ada cara bikinnya, cara menambah data baru, cara menghapus, mengurutkan, dan ada lagi nanti yang lain. Nah, tapi kita fokuskan dulu ke sini. Pertama, membuat sebuah daftar atau list. Nah, kalau yang bentuk ini berarti list kita udah ada nilainya, gitu. Nah, gimana kalau misalkan list kita kosong, belum ada apa-apa? Nah, untuk yang belum ada apa-apa, oh, aku tambah satu pencarian. Pencarian data. Gimana kalau untuk yang belum ada apa-apa? Nah, kita bakal pakai fungsi yang namanya list untuk bikin list kosong. Nah, caranya gimana? Kita bikin apa nama list kita. Nah, usahakan kalau bikin sebuah daftar atau list ini berarti kan datanya bakal banyak nanti yang akan disimpan. Nah, usahakan pakai S di belakangnya karena itu menyatakan dia sebuah majemuk. Nah, ini sebenarnya sih nggak ada aturan, tapi kalau programmer udah terbiasa, kalau untuk menyatakan data yang banyak, itu dia pakai S di belakang. Nah, jadi ini contoh dia punya partisipan, list sebuah partisipan. Nah, kita bikin list kosong dengan nama participants. Nah, kita bikin dengan fungsi list dengan huruf kecil buka kurung. Nah, oke, berarti ini kita udah bikin sebuah list kosong. Nah, lalu gimana yang berikutnya menambah data ke dalam list yang sudah ada. Berarti kita udah bikin sebuah list kosong alias kayak sebuah wadah yang isinya belum ada gitu. Nah, lalu gimana caranya menambahkan data ke dalam list berikut? Nah, kita bakal pakai yang namanya fungsi append. Nah, cara pakainya adalah kita panggil apa nama list yang udah kita bikin tadi, terus titik append, lalu data apa yang ingin kita simpan ke dalamnya. Nah, aku contohkan, kita panggil partisipan tadi, kemudian append. Nah, berarti kita masukkan sebuah data baru, misalkan namanya Raffi. Nah, contoh kita print dulu, print, hmm, kita print nama dari list kita. Nah, saat di print, dia bakal bentuknya pakai kurung siku-siku. Nah, dia bakal menampilkan Raffi. Oke, itu baru satu data. Gimana kalau misalkan aku masukkan data yang lain? Aku masukkan Evan lagi, misalkan Daryl. Nah, tampil. Nah, dia bakal nambah pakai koma. Nah, di koma. Kalau tambah lagi yang lain, disimpan Evan lagi. Nah, dia bakal tambah. Oke, itu untuk menambah data ke dalam list, baik itu listnya masih kosong atau yang udah ada datanya. Kak, kalau kan Ya, ini tulisnya kan partisipan append-nya 3 kali. Kalau pengen gabung langsung, tinggal kayak tulis
Nah, coba kita tes dulu. Hmm, coba kita gabung bisa nggak? Oke. Nah, jadi di sini dia bakal error karena F1 itu kita hanya bisa masukkan satu buah data untuk satu perintah F1-nya. Nah, jadi kalau mau kita masukkan beberapa data, nah kan ini terlalu sulit ya. Kita harus bikin lagi partisipannya terlalu banyak. Nah, ini bisa kita akali dengan perulangan. Nah, caranya kita bakal contoh kita pakai input. Nah, kita pakai input, min- kita minta partisipan data satu, partisipan. Nah, partisipannya nggak pakai S. Ini kita minta untuk data satu aja. Masukkan data partisipan. Oke, aku bakal pakai perulangan. Misalkan kita pakai for aja deh. For I in range. Misalkan minta data partisipannya sebanyak 5 orang. Oke, 5 orang. Berarti nanti di dalam ini kita bakal kasih partisipan namanya, nama list kita yang pakai S. Terus kita add on. Nah, yang akan kita add adalah si partisipan yang dimasukkan menggunakan input. Nah, ini beda. Yang satu pakai S, itu menandakan data kita banyak atau si list tadi, sedangkan partisipan aja yang nggak pakai S, itu adalah data inputan yang dimasukkan oleh user. Nah, itu kan yang dimasukkan satu kali masuk satu orang. Partisipan. Nah, baru nanti di hasilnya kayak gini. Coba masukkan data partisipan. Oh, ntar dulu kita lakukan ini di dalam. Nah, ya, masukkan data partisipan. Misalkan, oke. Masukkan data partisipan kali. Masukkan data partisipan, oh, Daryl. Masukkan data partisipan ini. Masukkan data partisipan, Rafa. Nah, kalau misalkan tadi kita takut, bukan takut sih, terlalu banyak memakai F1 untuk masukkan sebuah data, nah kita bisa akali menggunakan perulangan, entah itu pakai for ataupun pakai while. Nah, kita bisa masukkan data seperti ini. Nah, oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini? Enggak sih, Kak. Oke, Belum, belum. kalau oke, kita lanjut dulu. Berarti kita udah belajar untuk menambah data ke dalam list. Nah, gimana kalau kita menghapus data? Nah, menghapus data kita pakai kalau tadi menambah kita pakai add-on, kalau menghapus kita pakai remove. Nah, remove ini kita juga panggil si apa nama list kita, partisipan pakai S. Kemudian kita remove. Misalkan kita mau remove tulisan Raffi. Bin setelah dihapus. Nah, kita ulang lagi, masukkan Raffi, masukkan dulu, masukkan dulu, masukkan dan masukkan Ali. Oke, yang di atas itu kan ada Rafif yang pertama, print pertama dia tampilkan data yang kita masukkan. Ada Rafif, Dio, Budi, Adam, Alif.
Nah, kemudian saat kita partisipan remove Rafif. Nah, berarti kita remove si Rafif. Nah, setelah dihapus, partisipan tinggal hanya Dio, Budi, Adam, dan Alif. Nah, jadi untuk menghapus data, kita bisa data apa yang ingin kita hapus langsung. Nah, kita bisa pakai ini. Nah, oke. Habis itu urutkan data. Nah, oke. Kalau ini kan terakhir data yang kita lihat Dio, Budi, Adam, Alif. Nah, gimana kalau kita pakai urutkan data dengan fungsi sort? Nah, caranya kita partisipan yang tadi kita sort dia. Atau kita langsung print aja. Print diurutkan hmm, tapi diurutkan yang di oke. Aku coba urutkan yang dulu di atas. Coba harga dulu. Hmm. Oke, bentar dulu. Terus partisipan sort. Urutkan sama dengan harga sort. Oke, untuk mengurutkan kita lihat contoh yang lain dulu. Mengurutkan sort. Hmm, oke, coba dulu. Harga sort, harga. Oke. Nah, jadi untuk pakai sort kita contohkan dulu. Eh, eh, Nah, jadi kalau untuk kita pakai sort, berarti kita lakukan sortnya dulu. Nah, nanti yang kita print itu adalah data tetap nama dari list kita. Nah, jadi jangan langsung di print pakai sortnya. Jadi kita sortkan dulu perintahnya, nah baru kita print nanti nama dari list kita. Contoh masukkan data tadi. Ya, di Adam, Oke. Nah, kalau di sort itu dia bakal mensortkan kalau dia sebuah string, dia bakal alfabet A sampai Z. Tapi kalau dia sebuah integer, yang diurutkan adalah yang dari kecil ke besar. Nah, jadi dia mengurutkannya dari kecil ke besar atau dari A sampai Z kalau untuk string.
Nah, itu untuk mengurutkan. Nah, yang terakhir pencarian. Nah, kalau misalkan, nah ini dulu deh. Apakah kita pakai partisipan aja? Partisipan kita pencarian data. Nah, pakai, nah, kita pakai fungsi in participants. In partisipan itu maksudnya in dari apakah Johnson ini misalkan ada nggak di dalam participants. Nah, berarti kita tes mana ya? If misalkan Alif in participants. Nah, jika si Alif dalam partisipan, kita print ditemukan. Misalkan masukkan Alif, Alif, Bio, Widi, dan. Nah, Alif itu ada di dalam partisipan. Nah, kalau dia ada di dalam partisipan, maka kita lakukan print ditemukan. Nah, untuk pencarian kita bisa melakukan pengecekannya menggunakan apakah data yang ingin kita cari in di dalam daftar atau list yang kita bikin. If Alif in participants. Nah, bentar aku lihat dulu contoh lain ada nggak. Nah, ini ada contoh satu lagi. Menggunakan pencarian. Nah, dia bakal minta inputan, misalkan kita masukkan game gitu. Contoh Dota 2. Nah, dia bakal ngecek apakah inputan kita ini ada nggak di dalam list games yang isinya Dota 2, CSGO, Warface, Minecraft gitu. Nah, permintaan ditemukan di keinginan. Nah, cara dia ngecek ini itu dia make in. Apakah data yang dicari ini ada nggak in di dalam eh, nama daftar atau list kita. Nah, itu jadi pencarian itu kita pakai data yang ingin kita cari itu ada nggak di dalam daftar atau listnya. Jadi apa datanya in, kemudian in dari nama daftar kita. Nah, sampai sini dulu. eh Rafif ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih, Kak. Oke. Nah, kalau enggak kita lanjut sedikit. Nah, sebelum tugas tentang penggunaan split. Nah, jadi di struktur data tuh sebenarnya banyak operasional yang bisa kita lakukan. Banyak sih. Tapi yang kita fokuskan dulu ke dasarnya. Dasar tentang data itu gimana bikin, kemudian tambah data, hapus data, urutkan, pencarian. Nah, kemudian ada satu lagi, misalkan kita punya string. Nah, string ini kita pisahkan, dia berisi angka, tapi kita pisahkan misalkan 220, spasi 211, kan ini sebuah string. Nah, kalau data seperti ini, kita bisa ubah langsung dia menjadi sebuah daftar. Nah, caranya kita bisa pakai function yang namanya split. Nah, lalu misalkan apa nama variabelnya, terus kita titik split. Nah, kita split itu apa pemisahnya. Kebetulan di sini pemisahnya adalah sebuah spasi. Nah, di sini adalah sebuah spasi. Jadi, otomatis dia bakal memotong berdasarkan spasinya. Nah, jadi data ini bakal dipotong. Jadi bisa keambil jadi 220, 211, 198, 185. Tapi ini masih dalam bentuk string. Nah, itu split ini.
Dia hanya memisahkan sebuah string, bukan angka ataupun integer. Ya, sampai situ dulu. Nah, kita kita latihan. Nah, silahkan ke platform, ambil modul 4 struktur data, lesson 1 pertama, latihan data. Oh ya, aku tadi belum jelasin teorinya dikit. Nah, kalau list atau daftar itu adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen. Nah, jadi dia bisa kita urutkan nanti si daftar ini. Jadi dia menyimpan data yang mempunyai urutan elemen atau indeksnya. Seperti kayak kita hitung indeks pertama itu dimulai dari nol. Nah, itu. Itu daftar. Kemudian daftar itu bisa berisi tipe data yang berbeda. Jadi kalau tadi kan aku kebetulan nyontohinnya cuma satu tipe data aja. Nah, sebenarnya list itu kita bisa gabungkan antara integer dan string gitu. Bisa kita gabungkan. Nah, jadi untuk yang nomor satu, nah, jadi yang benarnya adalah daftar adalah jenis data yang menyimpan urutan elemen. Kemudian daftar tunggal bisa berisi tipe data yang berbeda, misalnya angka dan string. Nah, jadi dia bisa berisi angka dan string. Kemudian semua item pasti kita mulai dari nol. Jika ada 10 item dalam daftar, maka jumlah item terakhir adalah 9. Itu kenapa kalau yang terakhir? Nah, yang jika ada 10 item itu. Hmm. Nah, jika itu kayak sama kita misalkan ya, mana dia? Bentar deh, aku bikin sebuah nomor. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7, 8, 9, 10. Nah, maksudnya adalah misalkan kalau kita punya 10 buah data, nah kira-kira data terakhir indeksnya berapa? Nah, kalau menurut Rafif, indeks dari 10 ini berapa? 9. Nah, itu. Maksud dari yang soal nomor satu, nah jika ada item 10 dalam daftar, maka jumlah item terakhir atau maksudnya indeksnya adalah 9. Ini bahasanya sih yang agak rancu. Oh, oke. Maksudnya indeks yang tadi.
Oke, aku ada satu lagi deh. Nah, di list itu kita juga bisa hitung berapa banyak sih data yang ada di dalam list. Nah, sama kayak di string kita bisa pakai fungsi len. Nah, len itu pasti untuk menentukan panjang, karena kan asal bahasa Inggrisnya length. Kak, kok aku malah salah ya, Kak? Ada yang salah. Bentar. Oke, bentar. Oh, enggak, ada yang... Bentar, bentar, Oh, bentar. oke, oke. Salah, Nah, salah, bentar. sekarang kamu lihat aja di itu di search screen. Oke. Nah, untuk nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita cek dulu. Nah, kira-kira cara penggunaan function yang ada di dalam program nomor 4 itu, nah itu yang bakal kita perbaiki. Nah, di sana kan dia ada kasih bantuan komentar. Nah, menyortir daftar siswa. Nah, kira-kira baris ketiga itu gimana cara kita memperbaikinya? Karena itu masih perintahnya masih salah. Cara penggunaan shotnya masih salah. Nah, jadi silakan. Nah, oke. Ah, nah, maksud dari list itu yang ada tadi di slide, maksudnya adalah nama dari listnya apa. Kemudian baru titik kita sort. Nah, di dalam soal nomor 4, nama list kita adalah users. Nah, berarti untuk pakai sort, users titik sort. Nah, jadi kayak gitu. Nah, oke. Itu untuk menyortir. Kemudian katanya total student. Nah, total students alias kita hitung usernya berapa, data yang ada di dalam user. Nah, kita bisa pakai len. Len, kemudian di dalam kurungnya apa nama dari daftar atau list kita tadi. Berarti yang baris kelima, amount user sama dengan len dalam kurung users. Nah, oke, coba dites dulu. Nah, kalau untuk yang di bawah itu kita menggunakan perulangan, menggunakan for untuk mencetak nilainya satu-satu pakai nomor urut. Makanya codingannya kita pakai for
Sebentar, kamu ada yang keubah itu baris ketujuhnya. Baris ketujuh itu cukup I sama dengan satu aja. Karena itu untuk bikin nomor urut sih. Oh, maksudnya gini, Viv. Di setelah nomor 6 ke bawah, itu codingannya masih tetap yang tadi, nggak ada yang kita perbaiki. Karena di baris ke-9 itu dia udah for user in users. Nah, kenapa dia kasih I di luarnya? Kenapa nggak for I in range gitu? Nah, karena I-nya adalah sebuah nomor urut. Jadi dia kasih default dari nomor urut itu katanya nomor urut tuh kayak kita bikin nomor aja misalkan satu max 123, dua sweet girl, tiga panjang gitu. Cara cetakannya aja. Jadi codingannya nomor 7 ke bawah itu nggak ada diubah. Nah, nomor 7 itu nggak pakai for. Jadi cukup I sama dengan satu. Kok tapi yang nomor 7 masih salah ya, Kak? Nomor 7 itu nggak pakai for. Dia cukup I sama dengan Ah, satu. bisa. Oh, oke. Udah, Kak. Nah, bentar, coba kakak jelasin dulu. Nah, kalau kamu kamu jalankan tadi kan hasilnya dia bakal menampilkan daftar pengguna titik dua, terus di bawahnya satu strip crazy.cat gitu, dua strip panjon. Nah, jadi untuk bikin satu, dua, tiga, empat itu kan kayak sebuah cetakan. Nah, dia menggunakan bantuan dia kasih defaultnya I-nya di luar sama dengan satu. Nah, jadi setiap kali perulangan, jadi setiap user tadi, apakah in users, apakah ada nggak di dalam users. Kemudian print, kalau ada kita print I-nya, berarti di perulangan pertama, satu strip, nah user yang pertama adalah si Max 123. Nah, makanya dia Max, iya, Max 123 seharusnya. Tapi karena di sini dia udah di sorting dulu. Makanya yang pertama jadi Crazy Cat karena dia udah di sorting. Nah, jadi tujuan yang baris ke-8 sampai ke bawah itu adalah untuk menampilkan satu strip apa user pertamanya. Nah, itu untuk nomor 4. Oke, lanjut kita nomor 5. Nah, 5 ini baru kita kita punya eh, daftar atau list yang namanya games, yang isinya ada 4 data, Dota 2, CSGO, Warface, Minecraft. Nah, di sini kita bakal minta inputan. Oke, di baris kedua inputan. Nah, kemudian dia juga ada searching lower. Nah, tugas kita adalah ngecek apakah searching yang inputan ini ada nggak di dalam games. Nah, untuk itu kita ngeceknya pakai if. Jika searching in games, nah, jadi seperti ini. If searching in games, nah apakah yang inputan tadi, si searching tadi, ada nggak di dalam list games? Nah, kalau ada, nah kalau di program apa katanya? Jika ada permintaan ditemukan di keinginan, jadi kita print. Nah, kalau enggak, else keinginan tidak ada. Print keinginan tidak ada. Nah, CSGO. 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 CSGO.
Masih salah ya, Kak? Bentar. Oke, kita cek dulu. Meminta, oke. Ya kadang aneh juga. Duta, dua. Instansi, games. Duta, dua. Input, section. Games, permintaan ditemukan di keinginan. Oh. Baris ketujuh, keinginan tidak ada, K-nya kapital V. Keinginan untuk kapital. Tadi CS. Nah, oke. Nah, oke, kita lanjut ke sesi kedua. Nah, jadi banyak sih operasional yang bisa kita lakukan di dalam sebuah list atau daftar. Nah, ada lagi misalkan nih, kita punya listnya tadi ada isian banyak. Nah, cuma kita sama kayak ngambil indeks tertentu. Kalau kita ambil langsung misalkan usernya indeks ke 0, berarti kan si max 1, 2, 3. Nah, gimana kalau kita misalkan ambilnya datanya tidak 1, tapi 2. Nah, kita bisa pakai indeks pertamanya apa, kemudian sampai indeks yang kedua contoh. Nah, sama kayak string, berarti kedua ini kita lebihkan 1. Nah, kalau kita misal ingin mengambil max 1, 2, 3, sama 4 level, berarti kan indeksnya 0 dan 1. Tapi kalau pas kita panggil, itu kita lebihkan 1 di akhir dari indeksnya. Jadi 0 sampai 2. Nah, dia jadi mirip seperti kita belajar waktu ngambil atau memotong string. Jadi dia hampir sama caranya. Nah, kemudian ada juga namanya functionnya join. Join ini untuk menggabungkan. Nah, kalau misal kita mau cetak max 1, 2, 3, 4 level 17, terus kita gabungkan. Nah, kita gabungkan data ini, misalkan kita mau menggabungkannya dengan pembatas antara satu data dengan data yang lain, misalkan spasi. Nah, berarti kita bisa print, kemudian kasih spasinya dulu. Jadi apa pembatasnya? Titik join dengan si user ini atau data ini. Maka nanti dia bakal cetak max 1, 2, 3, spasi 4 level, spasi 17, spasi sekian. Nah, di print kedua, jadi pembatasnya adalah tanda ini. Nah, hasil ketika di print, jadi max 1, 2, 3, panah tadi 4 level, panah 17, panah lagi, kemudian data berikutnya. Nah, jadi join itu intinya adalah untuk menggabungkan daftar string menjadi satu string. Nah, intinya join hanya berlaku di string. Jadi nggak bisa di angka. Nah, sama kayak kita mau motong data, eh, eh, me, kalau seperti ini bisa sih. Yang join itu khusus untuk string. Nah, gimana kalau misalkan di dalam string ini ada satu buah integer. Tadi kan daftar itu adalah kumpulan data yang bisa berbagai tipe data. Berarti nggak hanya string, bisa jadi ada integer. Nah, join ini nggak bisa berlaku untuk list atau daftar yang punya data campuran. Karena dia hanya berlaku untuk tipe data string aja. Itu info. Nah, tadi kita udah bisa pakai len. Len berarti menghitung panjangnya. Nah, ada lagi yang namanya function map. Nah, map ini eh, fungsi yang dapat diterapkan ke setiap elemen objek iterable. Nah, maksudnya yang bisa diterapkan contoh. Di dalam kurung map ini, dia harus punya dua parameter. Pertama, misalkan kita ingin mengubah semua data yang ada di dalam list tadi menjadi integer.
Nah, berarti kita bisa pakai map buka kurung, kemudian integer, koma, apa nama dari list kita tadi. Nah, contoh. Contoh di sini ada sebuah list atau daftar namanya skor. Ini lebih baik pakai S ya di belakangnya karena itu akan lebih apa ya? Lebih mudah dikenali bahwasanya oh skor ini banyak data loh. Berarti kalau pakai S ada banyak data di dalamnya. Berarti dia sebuah list. Nah, jadi dia nanti bakal yang dari awalnya dia adalah string, kita bakal ubah dia ke dalam integer. Kalau di string biasa kan kita tinggal pakai int di depan aja kan, langsung int buka kurung. Sedangkan di dalam list kita perlu pakai yang namanya map buka kurung, kemudian int, kemudian apa nama dari list kita. Nah, jadi map itu artinya memperlakukan fungsi int ini ke semua data yang ada di dalam list tersebut. Jadi enggak untuk satu data aja. Nah, itu guna dari map. Nah, oke, itu tambahan pengetahuan tambahan tentang list. Nah, kemudian baru sesi 2 tadi di awal judul kita adalah daftar dan tapel. Nah, jadi daftar itu termasuk sebuah tipe data yang fungsinya untuk struktur data. Nah, tapel juga tipe data yang sama untuk menyimpan data juga. Tapi apa bedanya sih antara daftar dan tapel? Nah, kalau misalkan daftar, berarti kan kita bikin daftar kosong pakai list. Nah, sedangkan untuk tapel, kita bikinnya tapel. Nah, kemudian bedanya lagi, kalau daftar kita pakai kurung siku-siku. Sedangkan tapel kita pakai buka kurung. Nah, lalu apa yang menjadi dasar perbedaan antara tapel dan daftar? Kapan kita pakai daftar, kapan kita pakai tapel? Nah, tapel ini itu datanya nggak bisa berubah. Berarti dia konstan nggak bisa berubah. Nah, kalau misalkan list tadi ya, ntar aku ambil contoh. Nah, misalnya nih, kita punya list yang ini. Aku komen dulu yang di bawah. Nah, misalkan harga ini. Nah, aku ingin mengganti data 1000 ini jadi misalkan 10 gitu, angka 10. Nah, kita bisa ganti harga, kemudian indeks ke berapa dia, misalkan indeks ke 0. Nah, kita ganti datanya jadi 10. Nah, kemudian kita print harganya. Oke, data yang seharusnya 1000. Nah, ketika kita ganti harga indeks ke pertamanya atau indeks ke nolnya jadi 10. Nah, dia bisa ganti datanya. Nah, sedangkan di tapel itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, jadi kebanyakan tapel ini dipakai untuk struktur data yang kita nggak membolehkan orang untuk mengganti nilai. Misalkan kayak nilai nilai ujian siswa gitu. Nah, kita ingin nilainya tetap seperti itu, nggak bisa diubah-ubah. Nah, berarti untuk struktur datanya kita bisa pakai tuple. Karena tuple itu akan melarang orang untuk mengganti data yang udah kita set. Nah, jadi misalkan kayak di daftar tadi kita indeks ke 0 kita ganti jadi 100 gitu. Nah, dia nggak bisa karena dia udah ada perlindungannya, udah dilindungi gitu. Ya, jadi beda antara si daftar dan tuple seperti itu. Tuple nggak bisa kita ubah nilainya. Nah, oke. Sampai situ kira-kira Rafif ada yang ditanyakan dulu. Tadi kalau yang slide 46 tadi apa tuh? Oh, map Kalau INT. map itu eh kayak gimana Kak? Tadi masih agak bingung. Oke. Nah, kita ulang dengan pengertian map dulu nih.
Jadi map itu fungsi yang dapat diterapkan ke setiap elemen objek variable. Nah, maksudnya gini, kan daftar atau list kita itu kan datanya banyak gitu. Nah, sedangkan kalau untuk misalkan kita punya variabel dengan data sebuah integer, berarti kan nilainya satu buah nilai. Berarti saat kita pasang sebuah function, misalkan kita mau ubah nih data string ke dalam integer, berarti kita langsung bisa pakai. Sedangkan dalam list atau daftar nilainya itu lebih dari satu, berarti ada banyak. Nah, kita nggak bisa langsung INT, terus kita buka kurung, oh kita berlakukan ini, nggak bisa. Nah, jadi kita butuh bantuan yang namanya map. Map ini itu maksudnya saat kita pakai INT tadi, kita ingin memperlakukan INT itu nggak hanya untuk 34, tapi bisa untuk 22, 79, dan semuanya. Nah, jadi tujuan dari map itu agar fungsi kita tadi, misalkan kita pakai INT, bisa dipakai di semua data yang ada di dalam list. Nah, itu dari map. Nah, map itu nanti di dalam kurungnya, baru misalkan kita ingin pakai INT. Nah, baru kita INT, koma, lalu apa, list atau daftar kita tadi, gitu. Nah, jadi map ini tuh hanya ingin memberlakukan INT ini untuk semua data yang ada di dalam skor. Nah, misalkan ini INT berarti fungsi yang perlu diterapkan ke semua elemen. Nah, jadi map itu kita panggil di depannya. Nah, contoh, ini kebetulan dia bikin list baru ya. Nah, skor ini kita ingin menggantinya ke dalam integer. Jadi ini kan string. Nah, kita bisa ganti dengan cara kita pakai map, buka kurung, int, kemudian skor atau nama atau list. Nama dari list tadi. Nah, itu tujuan dari map. Oke, Kak. Nah, oke. Kalau gitu, kamu bisa pindah ke latihan berikutnya. Latihan daftar lanjutan. Nah, jadi si tuple itu urutan elemen tipe arbitrate yang tidak dapat diubah. Ini opsinya ada yang sama ya, satu dan tiga. Tapi kalau berdasarkan benarnya, itu yang opsi ketiga. Baru bisa benar. Soalnya aku pas klik opsi satu tuh udah salah. Nah, ini baru opsi yang ketiga. Nah, untuk kedua tentang tuple tadi. Nah, tuple itu yang kalau opsi ini yang salahnya cuma satu, itu yang pakai kurung siku-siku. Nah, kurung siku-siku itu kan untuk list atau daftar. Nah, selain dari itu berarti itu tuple. Nah, tuple cara bikin tuple kayak gitu. Nah, oke, untuk nomor tiga. Nah, isian pertama itu tulis. Perlu menggunakan metode untuk memisahkan karakter tertentu itu kita bisa pakai join. Yang menggabungkan item daftar menjadi satu baris. Kita bisa pakai join. Kemudian yang terakhir untuk aplikasi yang konsisten, nah kita pakai map.
Oke, untuk nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita baca dulu soalnya. Katanya program harus memasukkan set nilai dengan menggunakan input. Nah, ini kita bakal pakai input, cuma yang membedakan 34455 ini kita bakal jadikan dia ke dalam sebuah integer. Berarti nanti pakai map dan juga kita bakal pakai split. Nah, split dia langsung menjadi sebuah list. Nah, untuk itu langkah pertama kita minta dulu apa namanya? Ini set nilai, nilai, nilai saja. Nilai atau grades. Grades. Sama dengan list. Nah, cara kita bikin list berarti kan kita buka kurung. Nah, list ini kita bakal minta menggunakan eh, input. Bentar dulu ya. Coba lihat dulu. Oh, kita bikin input biasa aja dulu deh. Input biasa. Input biasa yang pakai split. Jangan ini langsung, kita minta inputan aja. Masukkan. Sama dengan input. Input. Masukkan tanda yang dipisahkan oleh spasi. Yang dipisahkan oleh spasi. Titik 2. Nah, kita bakal pakai split di sini. Nah, habis itu baru kita bikin grades. Nah, list kurung. Nah, kita bakal pakai map. Nah, kita bakal ubah si masukan tadi ke dalam eh, ke dalam integer. Nah, karena kan 3444555 itu adalah sebuah string. Jadi int, koma, dasi masukan. Nah, aku tes dulu deh kalau udah benar. Kita coba kita print print grade grades 3445 34445. Nah, oke. Nah, jadi bikin kayak gini dulu ya. Nah, kenapa kita pakai split di sini? Ini aku kasih komentar di atas deh. Hmm, untuk mengubah satu baris masukan menjadi sebuah menjadi data-data yang bisa. Kemudian grades ini membuat list dari masukan. Nah, masukan ini karena kita pakai input kan dia sebuah string. Berarti kita pakai map lalu diubah menjadi integer menggunakan map. Mengatur analisis. Di sini tulisannya mengatur analisis. Nah, itu kita udah berhasil untuk mengubah masukan atau input menjadi list yang isinya adalah integer semuanya. Nah, yang terakhir, katanya di sini,
kita akan ngecek hasil analisis kinerja stabil atau kinerja tidak stabil. Kinerja stabil dianggap sebagai situasi di mana setiap nilai lebih besar atau sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini dulu kita pakai. Oh. Nah, kita bakal untuk ngecek apakah dia kinerja stabil atau enggak. Nah, itu katanya bentar. Hmm, jika jika dia kenaikan sama dengan kinerja stabil dianggap sebagai situasi di mana setiap nilai lebih besar atau sama dengan yang sebelumnya. Oh, berarti nilai misalkan kalau kita punya 3, 4, 4, 5, apakah 4 besar dari 3 atau 4 yang kedua besar dari sebelumnya besar sama. Nah, kita bakal pakai for di sini. Nah, for i in range, len ini untuk hitung berapa data yang kita punya. Nah, len kemudian indeksnya berapa, kita kurang 1. Kak, ini kan aku coba-coba dulu ya, Kak. Ini kok Ya, pas aku coba grades-nya kok ada yang salah ya? bentar. Hmm, list, math, integer, masukkan. Oh, karena di baris pertama, yang terakhir itu kita pakai Oh iya. ya. Hmm. Nah, untuk ngecek apakah dia kinerja stabil atau enggak, nah kita pakai ini aja. Nah, misalkan kamu lihat aja bentar. Nah, kita pakai nih, kasih dulu nilai kenaikannya sama dengan 1 di luar. Nah, baru habis itu kita pakai for. Di dalam for nanti ada if. Itu yang for i in range land grades dikurang satu untuk apa nggak dikurang satu? Nah, karena di sini kita bakal melakukan perulangan sebanyak. Nah, misalkan kita masukkan, kita hitung panjang len dari grades ini. Misalkan data kita tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Nah, dia bakal mengulangi sebanyak 5 kali aja. Karena yang dicek kan mulai dari Nah, maksud dari soalnya ini, dia kinerja stabil atau enggak. Nah, jadi yang kita cek itu adalah, mana pen? Nah, apakah nilai ini lebih besar sama enggak dari nilai sebelumnya? Kemudian, apakah nilai ini lebih besar? Nah, berarti jadi kita ngeceknya kan enggak sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Nggak sebanyak 6 kali, tapi cuma 5 kali. Nah, makanya kita kurangi 1, karena yang di awal ini kan nggak kita bandingkan dengan data sebelumnya. Nah, makanya kita kurangi 1 perulangannya.
Nah, makanya jadi len dalam kurung grades kita kurang satu. Tiga, empat, empat, empat. Grades-nya samakan ya, namanya dengan yang kamu bikin. Ini kebetulan aku grade-nya pakai G kecil. Kalau kapital berarti kamu juga kapital depannya. Ya Kak, Nah, grades-nya itu samakan dengan yang udah kamu bikin di atas. Kalau dia ada huruf kapital di awal berarti juga pakai huruf kapital. Ini aku Nah, sebelum itu aku jelasin dikit dulu. Nah, di tadi yang baris ke-9 berarti kan kita melakukan perulangan, kita kurangi satu dari len-nya. Nah, di dalam if itu baris ke-10 kita bakal ngecek if grade I tambah satu. Itu kalau misalkan tadi nilai kita yang masukkan 3 4 4 4 4 5 5. Nah, dia ngeceknya kayak gini. Nilai default kenaikan. Nah, ini kamu baris ke-7, tulisannya kenaikan sama dengan satu. Itu ada tipu, baris ke-7. Nah, dia apa ngecek dulu yang baris ke-10, if grade I tambah satu, itu artinya adalah eh, tadi yang akan kita cek adalah nilai setelah dari I yang sekarang. Berarti kalau misalnya di perulangan pertama itu 3, berarti dia mengecek yang I tambah satu. Nah, I tambah satu berarti indeks yang kedua, yang 4. Nah, apakah dia 4 ini kecil dari grades yang I atau yang ketiga? Nah, kalau iya, jadi kenaikannya min satu. Nah, kalau enggak, berarti kan ini enggak. Nah, kenaikan tetap kenaikan sama dengan satu di baris ke-7. Nah, maka kita kan inginnya si kenaikan satu itu kinerjanya jadi stabil. Nah, jadi logikanya seperti itu. itu aku udah benerin tapi nomor 10-nya masih salah ya Kak? Oh, if grade itu kurung siku-siku. Oke. Udah Kak? Oke.
Nah, karena waktu kita udah terbatas. Nah, untuk soal nomor 6, nah itu kita diminta yang komentar pertama bikin def dari print students. Berarti kita bikin function yang namanya print students. Kemudian daftar siswa saat ini, menambah siswa baru, kemudian mencetak daftar yang diperbarui. Hmm. Nah, aku kirimkan ini aja, screenshot. Nah, itu untuk nomor 6 sudah aku kirimkan referensinya. Nanti kamu bisa coba setelah kelas. Oke, Kak. Oke, sampai sini Rafif ada yang ingin ditanyakan dulu nggak tentang daftar dan tapel? Hmm, nggak ada sih, Kak. Oke, Udah cukup. kalau nggak, ya oke. Berarti silahkan nanti kamu sesuaikan yang aku kirimkan. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi tentang daftar dan tapel, itu silahkan ditanyakan di hari Sabtu. Nah, karena kita masih lanjut tentang struktur data, masih ada lagi yang lain. Oke. Oke, kalau gitu aku kasih nilai untuk kasih poin untuk hari ini. Matuhi hadir tepat waktu, tambah partisipasi. Nah, oke. Di hari ini kita cukup sampai sana dulu, Viv. Jadi hari Sabtu kita sambung. Nah, sebelum aku tutup, aku screenshot dulu. Satu, dua, tiga. Oke, oke, aku izin pamit dulu. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Ya, Kak.